Film ini diawali di sebuah kota Perancis pada tahun 1184 di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria tukang pandai besi sekaligus pembuat pedang bernama Balian dari Ibelin. Pada hari itu dia sendiri sangat bersedih atas kepergian mendiang istrinya yang telah bunuh diri tanpa sebab, sehingga dengan hal itu membuat dirinya sangat merasa kebingungan, depresi, frustasi, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. She's denied because for suicide. We shall work. Beberapa hari kemudian ketika dia sedang bekerja, tak lama dia dihampiri oleh sekelompok pasukan salib yang dipimpin oleh seorang pria bernama Godfrey. Kedatangan dia ke sana bertujuan untuk sekedar menghampiri dan menceritakan tentang masa lalunya, yang faktanya dia ini merupakan anak kandung asli dari Godfrey, yang mana dia dilahirkan dari hasil hubungan gelap bersama ibu kandungnya dulu. Some say Jerusalem is the very center. I have forgiveness to ask of you. Dan untuk menebus rasa salahnya, dia pun mengajak Balian untuk ikut bersamanya menuju kota Yerusalem. Namun di situ dia menolak ajakan tersebut dan memilih untuk hidup di sini, yakni di tempat kelahirannya sendiri. Jerusalem is easy to find. Saat malam tiba, ketika dia sedang bekerja, tak lama datanglah kakak tirinya yang langsung mengintimidasinya dengan alasan karena dia sama sekali tidak suka dengan keadaan Balian di kota tersebut. Dan ketika dia menyinggung tentang almarhumah istrinya, dia pun merasa kesal dan langsung menusuknya hingga tewas di tempat itu juga. Setelah dia melakukan pembunuhan, dia pun langsung menyusul pergi ayahnya yang akan menuju kota Yerusalem. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, sang ayah pun langsung melatih anaknya untuk bertarung menggunakan pedang. Falcone, the guard of the Hawk. Namun ketika latihan sedang berlangsung, tak lama kemudian mereka dihampiri oleh beberapa pasukan kuda yang memang sengaja mencari Balian dengan alasan mereka menuntut balas dendam karena telah membunuh saudaranya sendiri. Akan tetapi sang ayah tidak menyerahkan anaknya begitu saja kepada mereka, sehingga di sana terjadilah pertarungan sangat sengit saat itu juga. Di dalam pertarungan tersebut membuat beberapa anak buah Godfrey tewas, termasuk dia sendiri harus terkena panah yang menancap tepat di tubuhnya. And you'll live. No right to take you. It was the way they asked. Singkat cerita, kini mereka pun terus melanjutkan perjalanan sehingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah pelabuhan yang bernama Messina di bagian negara Italia. My son. He begs in the gutter. House. And that means you will serve the king of Jerusalem. Malam pun tiba, ketika dia sedang berdoa, dia pun mendapat kabar bahwa kondisi ayahnya kini semakin memburuk. Sehingga di saat terakhir hayatnya, sang ayah mewariskan semua tahta dan kekuasaannya sebagai seorang raja di kota Ibelin. Be without fear in the face of your... Arise, the night. It's time now, my lord, to confess. Keesokan harinya, kini dia kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju Yerusalem dengan melintasi sebuah lautan. Namun sayang, ketika dia sampai di tengah, perahunya mengalami sebuah kecelakaan akibat cuaca badai yang sangat besar. Sehingga hal itu membuat awak kapal rusak dan semua penumpang meninggal kecuali Balian.
Saat dia sadar, dia pun sedikit kaget ketika melihat begitu banyak kapal yang sudah rusak akibat cuaca buruk. Dan setelah dia menelusuri lebih jauh, di situ dia melihat seekor kuda yang terikat di sebuah perahu. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk menggunakan kuda tersebut agar bisa sampai dengan cepat menuju tujuan. Namun sayang, kuda tersebut malah lari sehingga akhirnya dia harus berjalan kaki lebih jauh dengan melewati padang pasir. Dan saat dia melihat air dan memanfaatkannya untuk minum, di situ si kuda tadi menghampirinya dan meminum air bersamanya. Namun tak lama kemudian datanglah dua orang pria yang mengaku bahwa kuda tersebut adalah miliknya. Dia juga mengancam untuk mengembalikan kuda itu kepadanya jika Balian masih ingin hidup. Namun jelas dia menolak permintaan tersebut dan memintanya untuk bertarung dengannya untuk memperebutkan kuda itu. That is his horse. Ketika salah satu di antaranya tewas, di situ Balian mengampuni teman yang satunya dan memintanya untuk mengantarkan Balian menuju Yerusalem. Take me to Jerusalem. The man you killed was a very great cavalier among the Muslims. Singkat cerita, setelah dia tiba di Yerusalem, mereka semua pun terlihat sangat menghormatinya lantaran dia merupakan anak raja dari Ibelin. أتوصل إليك يجب أن تخرج الحمد لله. Kemudian ajudan si ayah pun langsung membawanya untuk sekedar melihat kota Yerusalem. Namun saat dia berkeliling di sana, dia melihat ada dua tentara salib yang mendapatkan hukuman mati. Hal itu disebabkan karena mereka telah membunuh orang Arab. Dan sedikit informasi bahwa Raja Balduin telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Raja Saladin. Dan Raja Saladin sendiri merupakan seorang raja dari orang-orang Arab pada kala itu. Sehingga alasan adanya hukuman mati yaitu karena mereka berniat menjaga perdamaian, hidup berdampingan, rukun dan aman. I was to be a good knight. Let me, Tiberius, when men Do not protect your caravans unless you agree to be escorted by our soldiers. Singkat cerita, kini Balian diundang untuk makan malam bersama dengan saudara sang raja, yakni putri raja bernama Sibla dan suaminya bernama Guy de Lusignan. you sit at my table. Namun di sini kita akan diperlihatkan dengan sikap arogan sang raja yang selalu merendahkan Balian, bahkan dia pun sangat menolak untuk makan bersama dengannya. Tak lama kemudian Raja Balduin memanggil Balian untuk menghadap dirinya, yang mana di situ juga kita akan diperlihatkan dengan sang raja yang memiliki penyakit langka, yakni penyakit kusta, sehingga dia harus menutup semua wajahnya dengan sebuah topeng akibat luka tersebut. Dan sedikit informasi bahwa si Raja Balduin ini diketahui dirinya menganut ajaran Kristiani, dan di dalam pertemuannya itu sang raja menugaskan Balian untuk melindungi dan merawat kampung halaman ayahnya yang berada di Ibelin. I felt in that moment I would listen. Man can also move himself. Vacation. What do you think of it? You will go to your father's house at Ibelin. Your house now. Setelah mendapat tugas itu, akhirnya dia pun kini pergi menuju kota Ibelin. There, my lord. Sesampainya di sana, dia diberikan ratusan hektar tanah dan beberapa hewan ternak. Namun sayangnya kota tersebut terlihat sangat kering sehingga membuat mereka merasa kesusahan untuk bercocok tanam. His lands were not. Setelah itu, dia pun dengan tegas menugaskan ke semua para pekerjanya untuk segera menggali sebuah sumur agar mendapatkan sumber air. Dan setelah lamanya menggali, akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil dengan adanya sumber mata air. Sehingga kini mereka pun mulai mengalirkan air tersebut yang menuju ladang pertanian mereka. Tak lama kemudian, Tuan Putri pun terlihat sampai di kampungnya untuk menemui Balian dan menginap beberapa hari.
Dan faktanya si Tuan Putri ternyata memiliki rasa suka kepada Balian, sementara dirinya juga menerima hal tersebut. Sehingga akhirnya dengan dorongan rasa itu mereka berdua pun melakukan hubungan badan untuk mewarnai cintanya. You will build a New Jerusalem here. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kota Ibelin yang tadinya susah air kini berubah menjadi kota yang sangat makmur dan subur. Sin beralih kepada Guy, Reynold, dan beberapa tentara salibnya kini mulai membuat kekacauan dengan membantai para tentara muslim yang sedang melintasi padang pasir. Dan dengan kejadian itu akhirnya membuat perdamaian antara kaum muslim dan Kristiani mulai retak. Yang disayangkannya takut kembali terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Blasphemy! Saladin has crossed the Jordan with 200. Send word to Balian to protect the villagers. Dan tak lupa kabar pembantaian tersebut kini telah sampai terdengar kepada Raja Saladin. Mendengar hal itu, dia pun langsung mengerahkan 200.000 pasukannya untuk menyerang tentara salib Yerusalem. Singkat cerita, setelah mereka menuju Yerusalem, tentu hal itu membuat semua warga yang ada di sana merasa takut dan mulai mencari perlindungan di benteng pertahanan. Sementara itu, Balian yang kebetulan posisinya sedang dekat dengan benteng tersebut, dia pun mulai mencoba menghadang pasukan Saladin dengan pasukan yang ada. Namun jelas karena pasukan Balian sedikit, akhirnya mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Saladin. Dan ketika dia sudah terdesak, datanglah para pasukan tentara salib yang membantu Balian yang dipimpin langsung oleh Raja Balduin. Kemudian di situ kedua raja tersebut mulai mencoba bernegosiasi untuk melakukan perdamaian kembali, yang mana dia berjanji kepada Raja Saladin untuk segera menghukum Guy dan Reynold atas kekacauan yang telah mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka pun dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa harus ada pertumpahan darah. We have to. Singkat cerita, Raja Balduin kini mulai memasuki kastil untuk memberi hukuman kepada Reynold, yang mana dia sendiri sering melakukan adu domba sehingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Arrested and condemned. Dan karena sang raja memiliki penyakit yang sudah lama, akhirnya penyakitnya pun kambuh lagi dan harus meninggal dunia akibat penyakitnya tersebut. Assalamu alaikum. Are determined by God. If you think that way, you shall not be king for long. You promised to return Jerusalem. I am Reynold of Chatillon! The things that we... I shall confess to God when I see him. Namun sebelum ajalnya menjemput, sang raja sempat memberikan tugas kepada Balian untuk tetap menjaga perdamaian dengan kaum manapun. Tak lupa dia juga meminta kepadanya untuk menikahi putrinya, yakni Putri Shibla yang saat ini masih menjadi istri Guy. Tujuan dia menikahkannya agar perdamaian ini tetap terjaga dan tidak dikacaukan oleh si Guy. Namun jelas tawaran tersebut ditolak langsung oleh Balian karena dia tidak ingin masyarakat mengetahui bahwa dia telah merebut istri orang. Laughing night. No. Sibylla. He isn't dead, you will say so, Myron. I am what I am. When you will wish you had done a little evil, to do a great.
Beberapa hari kemudian dia pun memanggil putrinya, di mana sang raja akan memberikan tahta dan kekuasaannya kepada anak putrinya sebagai raja pengganti kakeknya. Sehingga tak lama kemudian sang raja pun kini meninggal dunia tepat di depan putrinya. Singkat cerita, kini anak dari Sibla pun mulai diangkat sebagai raja baru pengganti kakeknya. Namun setelah pelantikan itu selesai, ibunya pun ternyata baru menyadari bahwa sang anak memiliki penyakit yang sama yang diderita oleh kakeknya. Dan dengan hal itu dia pun terpaksa harus mengakhiri hidupnya agar nanti ketika dewasa dia tidak menderita seperti kakeknya. How long before you... No kingdom is worth my son alive. Dan setelah anaknya meninggal, kini kerajaan pun diberikan kepada Guy de Lusignan. Dan karena dia takut kerajaannya akan direbut oleh Balian, dia pun mulai mengirimkan 3 anak buahnya untuk menghabisi Balian. Namun dengan skill dan pengalaman yang dia miliki, akhirnya dia pun mampu menumbangkan ketiga pasukan tersebut saat itu juga. Queen and heir to the throne of the Kingdom of Jerusalem in prosperity. Di sisi lain, sang raja baru yang sudah mendapat kekuasaan penuh, akhirnya dia pun membebaskan teman dekatnya dari penjara, yakni si Reynold. Kemudian dia pun kembali membuat kekacauan dengan membantai para kaum muslimin tanpa belas kasihan sedikit pun. Dan tak lupa dia juga membunuh satu perempuan yang merupakan adik dari Raja Saladin. Salahuddin Akhi. Sehingga atas kejadian itulah akhirnya dia pun mengutus beberapa anak buahnya untuk mengambil kembali jasad adiknya. Dan ketika pasukan Saladin sampai ke tempat sang raja, mereka pun malah dibantai dan dia mengatakan untuk berperang melawan Raja Saladin. Di tempat itu juga dia langsung mengerahkan semua pasukannya dengan persenjataan yang lengkap untuk berperang dengan pasukan Saladin. Dan sebelum mereka berangkat, di situ Balian menyarankan kepada sang raja untuk tidak meninggalkan istana karena pasukan Saladin sangatlah kuat. Ditambah lagi jika mereka yang datang ke sana dengan jarak yang jauh, ditakutkan para pasukan akan kehausan, kelelahan, dan tidak ada tenaga untuk berperang. Namun saran tersebut tidak didengar oleh sang raja, yang mana dia justru menghinanya bahwa dia hanya tukang besi payah, lemah, dan tidak berguna. Mendengar hal itu, jelas dia pun sangat sakit untuk kemudian dia tidak ikut berperang dan memilih untuk tinggal di istana saja. The boy was leprous like his uncle. I shall tell your father what I've seen you do. Sementara itu, ketika pasukan Guy melewati gurun pasir, di sana para tentara Saladin pun membuat udara buruk dengan cara membakar daun yang sudah kering. Sehingga hal itu membuat beberapa tentara Guy pun merasa kehausan bahkan kehilangan tenaga. Dan seperti yang disarankan Balian bahwa mereka akan kehausan, kelelahan, dan bahkan pasukan mereka pun banyak dibantai habis oleh tentara Saladin. Namun pasukan Saladin juga tidak membunuh mereka semua, di mana ada sebagian yang disandra termasuk Guy dan juga Reynold. Akan tetapi dengan dendam dan kekesalan yang sudah membara, dia pun tak segan-segan untuk menghabisi Reynold di tempat itu juga. Beberapa hari kemudian ternyata beberapa pasukan yang dipimpin oleh Balian pun kini mulai mendatangi lokasi peperangan. Yang mana ketika dia sampai di sana, betapa kagetnya beliau ketika melihat puluhan ribu pasukan telah bersimpah darah. Namun dia juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan Saladin karena memang peperangan ini dipicu oleh rekannya, bahkan rajanya sendiri. Saladin must move his heart. Setelah itu dia pun menuju Yerusalem dan mulai merencanakan strategi baru untuk menghadapi pasukan Saladin.
This is the only section of the wall. Fastest horses from a lesser gate. We fight over an offense which is more holy. But the people living within these walls, in the face of your enemies, be brave. Singkat cerita, akhirnya pasukan dari Saladin pun mulai menghujani kastil Yerusalem dengan meriam api yang begitu banyak. Tak cukup sampai di situ, peperangan terus berlanjut pada keesokan harinya di mana pasukan Balian kini mulai membalas serangan kepada pasukan Saladin. Tak lupa dia juga sudah membuat banyak jebakan sehingga beberapa pasukan Saladin tewas akibat jebakan tersebut. Kemudian pasukan Saladin mulai menerobos kastil tersebut dengan menggunakan menara kayu. Namun di situ para pasukan Balian langsung menyambut mereka dengan menghujani bara api dan juga panah. Sehingga akhirnya hal itu membuat beberapa pasukan Saladin tewas dan menara tersebut menjadi roboh dan terbakar. Godfrey, the teacher. Singkat cerita, pertempuran itu pun terus berjalan berhari-hari sehingga kedua belah pihak pasukan saling menyerang satu sama lain. Sehingga jelas hal itu menimbulkan ratusan bahkan ribuan orang yang telah gugur dalam peperangan tersebut. Dan keesokan harinya peperangan pun semakin brutal di mana kedua belah pihak masing-masing mengerahkan semua tenaganya untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Di sisi lain, para pasukan Saladin kini mulai mengincar sisi lemah mereka dengan menjebol tembok Yerusalem. Singkatnya, karena pasukan Saladin mendominasi peperangan, akhirnya mereka pun dapat menghabisi pasukan Balian di tempat itu juga. Dan ketika peperangan itu dimenangkan oleh Saladin, dia pun dengan baik hati menawarkan kepada Balian agar menyerahkan kota Yerusalem. Dan sebagai gantinya dia akan mengampuni anak buahnya yang tersisa dan para penduduk kota. Selain itu juga dia berjanji akan memandu para pasukan Balian termasuk para penduduk desa untuk menuju ke sebuah tempat yang dihuni oleh orang Kristiani. Dan dengan kebaikan Saladin, akhirnya dia pun menyerahkan kota Yerusalem kepada Raja Saladin. And all your knights and soldiers. And under these terms, I surrender Jerusalem. Everything. All will be safely escorted to the sea. Dan setelah pertempuran itu selesai, kini Saladin pun terlihat memasuki sebuah masjid yang ada di Yerusalem. Di situ dia langsung bersujud syukur atas kemenangan yang telah dia dapatkan. Di sisi lain, Balian dan juga Shibla, mereka dan semua anak buahnya memutuskan untuk pergi menuju Ibelin untuk tinggal di sana. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan kedatangan tentara salib dari negara Inggris yang meminta Balian untuk menyerang kembali pasukan Muslim. Namun jelas di sana dia sangat menolak dan memutuskan untuk menjadi seorang tukang besi saja.